Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam katakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menelusuri sebuah jalan untuk menuntut ilmunya Allah, Allah akan mudahkan dia untuk jalan ke dalam surganya. Artinya bahasa gampang begini, orang yang getol ngaji berarti dia itu sedang melangkah ke surga, itulah bahasa gampang. Karena hakikatnya hadir ngaji, ikut ngaji adalah menelusuri jalan ke dalam surganya Allah. Makanya saya sampai selalu mengingatkan tentang ucapan Imam Syafi'i, belajar ngaji itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Coba bayangkan. Karena saking pentingnya. Makanya orang duduk untuk nonton berjam-jam siap, tapi untuk ngaji berat. Karena fawaidnya berat. Makanya kata Syaitan itu ngomong dalam riwayat itu bahwa seorang ulama itu lebih dahsyat, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang bukan ulama. Kenapa? Karena orang ahli ibadah ilmunya cetek itu bisa diganggu, bisa digoda. Setan cukup ngeluarin cahaya aja gitu, ngaku apa diikuti gitu. Sampai kan terbukti waktu itu ada yang sampai mengaku bahwa dengan riyadhah itu dengan duduk sendiri zikir wirid itu bisa ngelihat Allah. Nanti Allah itu langsung muncul di depan kita. Itu kan udah ngaco namanya. Karena ilmunya ngaco. Ya, itu sama. Nah, saya kasih contoh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau munajat kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Bayangin coba, 40 hari nggak keluar. Itu keluar cahaya. Cahaya itu keluar kata-kata. Apa kata-katanya? Wahai Abdul Qadir, sudah cukup kamu beribadah kepadaku. Aku adalah Tuhanmu. Kamu nggak perlu ibadah lagi. Kalau orang nggak berilmu kan, wah enak nih. Allah udah ngomong langsung ke saya. Bayangin coba. Ya kan? Karena paham ilmu, diambil sendal, dilempar. Terus, kalau bahasa kita, hancurlah engkau setan yang dilaknat. Binasalah kamu setan yang dilaknat. Itu setan ngebisikin begitu. Nah kalau punya ilmu tuh selamat gitu. Tapi kalau nggak ada ilmu, nah gitu. Makanya kan kalau orang baru taubat, baru sering rajin sholat, kadang-kadang ceritanya aneh-aneh. Saya ngelihat cahaya itu di kamar. Sepertinya itu Nabi Muhammad datang ke saya. Aduh, Allah sayang sama saya. Kenapa? Saya lagi tidur, cahaya tiba-tiba datang ke tempat tidur saya. Ketika bangun, saya menemukan banyak duit di bawah kasur. Wah, mana duitnya? Nggak ada, tiba-tiba hilang lagi. Aduh, macam-macam. Macam-macam sudah. Makanya itu, para jamaah rahimakumullah, keadaan manusia seperti itu. Ya. Alim, ilmu. Kemudian yang terakhir, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah seperti kita di malam ini. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah termasuk mempelajarinya seperti kita malam ini. Wa yatadarasun, kalau tadarus itu yang satu baca, yang satu dengar. Yang satu baca, yang satu dengar, itu tadarus namanya. Makanya kita kalau Ramadan tuh tadarusnya, tadarus kata habis tarawih. Tadarus gimana coba? Yang satu baca, yang satu dengar. Ini bacain, dengar, terus itu tadarus namanya. Sama seperti kita ini kita sedang ngumpul membaca kitab Allah, mempelajari syariat Allah. Bagaimana orang begitu? Ini dalam hadis sahih loh. Apa kata Nabi? Illa nazalat, terkecuali turun alaihim kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Bapak-bapak, kita kalau ngaji pasti ngerasa tenang. Pasti. Ketika pulang ke rumah muncul lagi permasalahan. Ini lagi. Artinya ada kesejukan yang dirasa oleh hati. Kok enak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah memenuhi kepada mereka dengan rahmat. Wa haffat bihimul malaikah, dan Allah mengelilingkan para malaikat di antara mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala
menyebut-nyebut nama-nama kita atau nama-nama mereka yang selalu belajar itu fi man indah, di sisi para malaikat. Jadi ibaratnya Allah membangga-banggakan. Oh, lihatin hamba-hamba saya udah nurut. Kenapa coba dibangga-banggakan kepada para malaikat? Kenapa? Karena dulu para malaikat itu pernah menyangka, ya Allah jangan Bani Adam nanti apa? Berantem, nyecurin darah, merusak bumi. Jadi ketika kita sedang ibadah, dibanggakan, malaikat tuh lihat hamba-hambaku dikir, hamba-hambaku begini. Makanya ketika kita jadi kebanggaan Allah, udah jelas lah, nggak usah ngomongin jauh. Kita kalau punya kenal orang ini kita banggakan, kasarnya apapun dia mau kita kasih ketika kita mampu. Bicaranya kita kemampuan, kadang ada, kadang nggak ada. Kalau bicara Allah, tapi yang kita contohkan kebanggaan itu. Artinya kalau Allah sudah menjadikan kita sebagai kebanggaannya, Allah itu sudah akan memberikan segala apa yang kita minta. Ya. Ayo wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Nah, kemarin Bapak-bapak ketika kita berangkat ke Mekah itu Masya Allah banyak hal-hal di perjalanan itu luar biasa Bapak. Ya. Sampai kita ke Nabawi atau ke Madinah, karena pesawatnya langsung 9 jam sampai Madinah. Jadi sampai sana masih siang. Pagi di sini itu, di sana sudah sampai siang itu. Itu subhanallah, ternyata memang perjalanan ke sana dan perjalanan kemanapun. Dan ini menjadi contoh untuk kita semua, artinya apa? Mesti luruskan niat. Makanya ketika bapak-bapak punya perjalanan, misalnya kerja, perjalanan apapun, luruskan niat betul-betul karena Allah. Mulai saat ini tuh katakanlah kalau yang sudah istiqomah kan. Tapi kalau yang belum tuh terapkan gitu. Keluar di pintu itu niat. Ya Allah, saya niat mau kerja, mudah-mudahan berkah. Hasilnya ya Allah untuk anak, istri, keluarga, orang tua, dan untuk agama ya Allah. Sebutkan di sini. Jadi ketika keluar itu, langkah kita betul-betul ada dalam rahmat Allah. Langkah kita jadi penyebab dosa kita diampuni. Langkah kita jadi penyebab pahala kita ditambah. Terus